Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita perbesar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah kepada kita kesempurnaan agama sebagaimana yang Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dan di antara bentuk kesempurnaan agama ini adalah ibadah yang mutanawi'ah, yang bermacam-macam dan berbeda-beda, tetapi memiliki hikmah yang sama, yaitu pensucian jiwa dari segala kotorannya, pensucian anggota badan dari segala kotorannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, bagus dan baik. La yaqbalu illa thayyiba, dan tidaklah Allah menerima kecuali dari yang baik. Ini yang pertama yang perlu kita ingatkan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempurnaan agama dan juga atas nikmat kita berkumpul di masjid ini yang semoga Allah senantiasa memberkahi di bulan Ramadan, di saat-saat yang insyaallah mustajabah kita berdoa. Al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalam kesempatan yang singkat tapi semoga berfaedah yang besar dan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita pada hari kiamat, kita akan membahas Ramadan untuk kesucian lahir dan batin. Ramadan untuk kesucian lahir dan batin. Judul ini kayaknya jarang dibahas, walaupun tadi sudah kita mukodimahi bahwasanya inti dari seluruh agama tadi adalah pensucian jiwa dari syirik, dari bid'ah, dari khurafat, dari suudzon kepada Allah, dari lemahnya jiwa, dari tidak bertawakal, dari tidak beriman, dan juga badan kita dari najis dan kotoran-kotoran. Termasuk di dalamnya adalah di dalam ibadah Ramadan dengan model bentuk ibadah yang berbeda. Ramadan dengan sholat, Ramadan dengan haji, Ramadan dengan jihad, Ramadan dengan dakwah dan sebagainya. Al-hadirun azani wa azakumullah. Jadi
Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara bentuk tabiat manusia adalah zalim dan jahil. Ini tabiat, kebiasaan yang ada di dalam kehidupan manusia. Kalau asalnya atau fitrahnya adalah tauhid. Fitrahnya adalah tauhid. Allah SWT mengatakan wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi tatkala Allah SWT mewasiatkan, memasrahkan agama ini, Al-Quran ini kepada gunung, kepada yang lainnya, semuanya nggak ada yang mau. Ternyata manusia mau memikul agama ini. Tetapi Allah katakan manusia itu adalah makhluk yang sangat zalim dan makhluk yang sangat jahil. Jadi kita harus faham tentang tabiat yang ada pada diri kita masing-masing adalah bukan hanya bodoh ya, tapi sangat bodoh. Bukan hanya zalim tapi sangat zalim. Dan di antara bentuk kezaliman yang sangat zalim dan kejahatan yang sangat jahil yaitu adanya taklib ya, adanya taklib ya, adanya pemutaran atau kebalikan dari apa yang kita lakukan atau apa yang dilakukan manusia. Nah, ini yang paling berbahaya. Jelek dianggap baik, baik dianggap jelek. Ini namanya taklib. Syirik dianggap baik, tauhid dianggap jelek ya, taat dianggap jelek, menentang dianggap baik, dan seterusnya. Nah, ini taklib. Dan pembahasan ini banyak sekali. Dan inilah fungsi daripada syaitan dan apa yang ada pada nafsu manusia, yaitu memutarbalikan kenyataan sehingga jadi zalim dan jadi sangat jahil karena terjadi ya pembalikan ya pandangan terhadap satu keadaan. Ilhadirun azani wa azakumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan di dalam surat Fatir, afaman zuyyina lahu su'a amalihi fara'ahu hasanan. Ya. Ini seperti gambarannya orang-orang yang dihiasi jeleknya amalannya kemudian dia menganggap sebagai satu kebaikan. Atau di dalam ayat yang lain misalnya hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya? Yaitu orang yang jalannya keliru, salah, sesat. Tetapi dalam keadaan keliru, tersesat ini dia meyakini kekeliruannya itu adalah baik. Ya, ini real yang terjadi dalam kehidupan. Maka di sini di bulan Ramadan ini jadikanlah sebagai bulan pensucian dari segala kotoran, baik batin ataupun zahir. Baik batin ataupun zahir. Walaupun kalau kita lihat sumber kejelekan itu asalnya adalah dari kekotoran batin. Dari kekotoran apa? Batin. Dari kekotoran batin inilah kemudian muncul kekotoran-kekotoran yang lainnya. Ya, makanya dalam bulan Ramadan ini banyak hal yang menjadi sirrul badi' atau menjadi latifah, ya menjadi hikmah-hikmah. Sirrul badi' itu rahasia yang tersembunyi, latifah itu perkara-perkara yang lembut tapi terkandung di dalamnya rahasia-rahasia. Yaitu diantaranya ya kefahaman seseorang tentang Allah, seperti muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Kemudian juga memahami tentang ihsannya Allah. Ihsannya Allah banyak sekali ya, dalam masalah yang demikian. Contoh misalnya dalam puasa, contoh jelas kita menahan lapar, dahaga, ya, minum dan sebagainya.
Juga misalnya dari ihsannya Allah, ya, orang yang tidak makan bau mulut. Tetapi ingat, Allah Maha Sayang, bau mulut ini nggak ada masalah, nggak apa-apa. Mungkin mudarat bagi kita atau mudarat bagi yang lain, tapi Allah Maha Sayang, Allah Maha mengganti. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan la khulufu fami shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Ya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Berarti Allah muliakan nih orang yang berpuasa. Mulia nih. Seperti misalnya dalam perkara lain, orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Janganlah kalian menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu meninggal. Bahkan mereka hidup di sisi Allah. Wala yahsabanna alladziina yuqatiluna fi sabilihi amwat bal ahya' 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi kalian jangan menyangka mati, bahkan dia tetap hidup. Karena hakikat kematian itu adalah tatkala tidak beriman. Mati walaupun hidup di dunia. Adapun kematian setelah dia hidup di dunia didapat siksa. Tapi kehidupan yang sesungguhnya tatkala mendapat keridhaan, sehingga zahirnya menurut manusia mati, bagi Allah enggak mati, hidup dia, bahkan diberi rezeki. Kemudian juga orang yang bersedekah diganti dengan yang lebih baik. Orang yang taat diganti dengan lebih baik. Ini bentuk ihsannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Ramadan ini juga terkandung. Contohnya tadi, la khulufu fami shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski, diganti. Ya. Maka di sini, ya, sudut pandang yang baik kepada apa yang Allah syariatkan ini merupakan bentuk pensucian hati dari kotoran-kotorannya. Hati dari kotoran-kotorannya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, ya, kepada Husain bin Munzir. Doanya yaitu Allahumma ahlimni rusydi wa qini syarra nafsi. Doanya sangat pendek ini. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Niki tongane pun apal kabeh napa dereng? Tongane iki dereng nggih. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ini doanya agak baru ya. Allahumma ahlimni rusydi wa qini syarra nafsi. Coba yang ikhwan bareng-bareng ya. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Lagi, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Pun apal nggih? Pun apal apa dereng? Dereng nggih. Nek sing gampang niku wonten. Ya kan, kados dene nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah mesti ndonga niki. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Itu. Jadi kita punya kejelekan. Jadi jangan mentang-mentang kita aja yang baik, orang lain jelek. Kita jelek, orang lain juga punya kejelekan. Dan musuh yang paling mengerikan bagi kita, syaitan dari kalangan jin atau syaitan dari kalangan manusia. Musuh yang paling mengerikan bagi kita, coba. Yang paling bahaya nih, ya, apa diri kita sendiri? Yang paling bahaya bagi kita, Pak Imam, sing paling bahaya pun di Pak Imam. Syaitan dari kalangan jin, gendruwo nggih, Pak Imam, santet, teluk dan sebagainya kan bahaya nggih. Napa begal dan sebagainya. Atau siapa sebenarnya yang paling bahaya Pak Imam nih? Diri sendiri, betul. Yang paling bahaya diri sendiri. Nah, ini makanya ya, ini sampai kalau cerita kayak gini nih, sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebab kehancuran enggak Qarun, enggak Namrud, enggak Firaun dan enggak yang lainnya, ini sebabnya karena ini. Sebabnya cuma gitu-gitu doang, enggak jauh. Bahkan kalau kita lihat dari kelemahan, nyinggung-nyinggung dikit enggak apa-apa ya. Hitler misalnya ya kan disebab ini. Dan tentaranya juga disebab ini. Jadi ini sudut pandang yang berbeda yang ada datang dalam agama
yang Allah berikan kepada orang beriman. Memang ada sudut pandang yang berbeda. Sehingga ada satu kekuatan yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Husain bin Munzir. Yang pertama adalah apa? Hidayah taufik. Allahumma alhimni rusydi. Ya Allah, berikanlah hidayah sebagai petunjuk padaku. Terus yang kedua, wakini syarra nafsi. Sudah dapat hidayah, terlindung dari kejelekan. Nah, ini di bulan Ramadan ini, di puasa ini, ya, tujuan daripada puasa kena semua tuh masalah itu. Ya kan? Nek pas ora Ramadan patu ketone mikir atau ora mikir jajal. Ya saya goda ngapunten, goda garwone siang-siang nek kudu Ramadan pas putrane lagi pada bocah sekolah kabeh dewekan kayak pengantin anyar. Goda biasa atau mikir nih? Biasa ya. Tapi Ramadan gimana? Gak ada siapa-siapa, cuman kita berdua sama istri. Kira-kira gimana? Mikir apa gak mikir? Loh, istri kan halal bagi kita. Kenapa nggak digoda? Bulan Ramadan kok kan halal juga. Halal dari sisi kita pernikahannya, tapi haram dari sisi apa yang halal dari sebagiannya, yaitu ya melakukan pembatal puasa tadi. Nah, ini termasuk kejelekan jiwa. Ya, yang ini tidak semua orang bisa selamat. Di keadaan yang landai-landai kayak gini tetap ada aja. Ya, yang menganggap contoh lah kan suami istri akhirnya melakukan hubungan badan di siang Ramadan. Nah, gimana nih kalau kayak gini nih? Ya puasa 2 bulan berturut-turut, ya kan? Lah kan nggak mampu, jadi coba dulu. Coba yang nggak mampu, ya coba dulu lagi. Kalau betul-betul nggak mampu lah baru ya bayar kafarah berikutnya, memberi makan kepada 60 orang miskin. Ada lagi yang lebih parah daripada itu. Nah, ini sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita ingin tanya nih. Semoga sih bermanfaat. Ada pengantin anyar ini. Ada pengantin anyar. Ya. Pengantin anyar malam 2 Ramadan, ya kan? Mantenan, ya kan? Pas hari keempat Ramadan, bapak ibunya di Jakarta meninggal dunia. Ini suami ini yang pengantin anyar ini harus layat ke Jakarta nih. Ke Jakarta. Berarti safar. Misalnya dia dari Surabaya, safar. Ya kan, safar ya kan? Nah, kalau orang safar wajib puasa apa enggak? Ya karena ada uzur kan. Bahkan ada sampai maksiat. Kalau nggak kuat puasa terus puasa, seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk daripada kebaikan berpuasa tatkala safar. Kita safar, kita nggak puasa, pengantin anyar. Daripada repot kita susah, kita nanti kan berhenti di stasiun Jogja misalnya. Kita mampir ke hotel gimana misalnya. Istrinya mau. Saya mau pas jam 12 siang turun di stasiun Jogja, kemudian mampir ke hotel dulu. Terjadilah apa yang terjadi dari hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Bayar kafarah apa tidak bayar kafarah? Nama puasanya batal apa betul batal? Kan tadi musafir kan betul batal, kan betul puasa kan? Berarti angsal apa betul angsal? Hubungan badan di siang hari bulan Ramadan tadi. Aduh, gaji tetap ditakoni. Menurut penjelasan para ulama, karena dia tidak berpuasa, ya berlaku hukum tidak berpuasa. Berarti hubungan suami istri tatkala tidak berpuasa, hukumnya boleh. Begitu. Karena dalam keadaan tidak berpuasa. Sekarang tatkala kita berpuasa, minum teh botol, halal apa haram? Haram, jelas. Ya, ini tatkala berpuasa. Tapi tatkala kita tidak berpuasa, minum teh botol halal apa haram? Tatkala tidak berpuasa, halal apa haram? Halal kan? Demikian juga tatkala kita berpuasa berhubungan sama istri, haram. Tatkala kita tidak berpuasa berhubungan suami istri, halal apa haram? Ya halal, teh botol aja halal kok. Sekarang berikutnya, ini yang akan kita bahas, yang bertalian dengan penyakit hati.
namanya khial. Ya, khial. Ini penyakit hati masuknya nih. Pengantin anyar. Ya kan? Pengantin anyar lagi, dia bilang, "Aduh, kita masa pengantin anyar harus berpuasa gini gini gini. Ya sudahlah, kita safar gitu loh." Kita apa? Safar. Jadi safarnya ini ngakal-ngakalin biar dia membatalkan apa? Puasa. Tujuannya biar dia berhubungan badan. Ini dosanya lebih besar. Karena ngakal-ngakalin hukum syariat. Ini pembahasannya banyak nih. Ya, dan yang paling jago diantaranya ya Yahudi, dan yang punya hilah diantaranya juga wanita. Ya, pernah satu ketika istri Rasulullah mengatakan, "Rasulullah, apakah kamu tidak memiliki hilah?" Tidak. Yang memiliki hilah adalah para wanita. Di dalam Sahih Bukhari. Jadi wanita juga paling pintar hilah. Nah, ini nanti ada pembahasannya. Tetapi syahidnya di sini, di antara bentuk munculnya hilah, ya, ini ya bersumber dari ya hati yang perlu dibersihi. Ya hadirun, azani wa azakumullah. Di sini ada ayat yang menjelaskan di dalam ya, surat Al-Baqarah ayat 151 Allah SWT mengatakan, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum ma lam takunu ta'lamun." Al-Baqarah ayat 151. Sebenarnya ayat-ayat yang semisal ini sangat banyak. Ya, tapi inti pada pembahasan di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang utusan minkum, dari diri kalian sendiri." Maksudnya bukan dari jin atau dari malaikat atau bukan dari yang lainnya, tapi dari manusia. Yatlu alaikum ayatina, mentilawahkan kepada kalian ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan membersihkan kalian. Ma lam takunu ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Jadi di sini ya, di antara hikmah diutusnya Rasul yaitu mensucikan. Berkata Al-Alama As-Sa'di rahimahullah taala, mensucikan di sini artinya adalah yutahhir akhlaqakum, mensucikan akhlak-akhlak kalian. Nah, ini di bulan Ramadan akhlak kita ya dipaksa harus bisa bersih. Ya, harus bisa apa? Bersih. Memang belajar akhlak ini sulit ya. Belajar akhlak itu sulit karena akhlak itu tidak tua, hanya sekedar bertambahnya usia. Ya, jadi akhlak itu memang belajar secara ilmu. Ya, secara ilmu, karena akhlak ini ya bukan hanya perangai. Ya, kan kita sering belajar perangai, sering belajar etiket atau adab. Tetapi akhlak ini perkaranya lebih tinggi. Bahkan akhlak itu kan meliputi akhlak kepada Allah dengan bertauhid, akhlak kepada manusia dengan Rasul, dan akhlak kepada manusia banyak nih. Nah, di antaranya tatkala berpuasa, misalnya ada orang yang mencela kita, mencaci maki kita, kita dilatih untuk tidak membalasnya. Disunahkan hanya untuk mengucapkan apa? Ini mru'un shaimun. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wa 'amila bihi, laisa lillahi hajatun ayada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan dia berbuat dengannya, maka Allah tidak butuh dia menahan lapar dan dahaganya. Berarti dia gagal puasa dari sisi pahalanya. Mungkin puasanya sah, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dia tidak makan, tidak minum, tidak jima. Tetapi dalam masalah ini dia ghibah ya, dan melakukan hal-hal yang lainnya, akhirnya pahalanya batal. Karena para ulama menjelaskan puasa itu ada yang batal dari sisi pahala dan ada yang batal dari sisi ya puasanya. Ya, batal dari sisi pahala dan batal dari sisi puasa. Ya, ini ada khilaf, tapi kita jelaskan ya. Ya, misalnya mula'abah dan muda'abah. Tapi waktunya habis ya, nanti kita lanjut aja. Nanti waktunya habis kalau. Jadi yudhahiru akhlaqakum wa nufusakum, mensucikan akhlak kalian dan jiwa kalian. Bitarbiyatiha 'alal akhlaq al-jamilah,
dengan mendidik akhlak yang indah. Wa tanziha an akhlaq ar-radhilah, dan membersihkan dari akhlak yang tinggi. Ya, dan membersihkan dari akhlak yang rendah. Ini dengan puasa. Ya. Il hadirun a'azani wa a'azakumullah. Jadi nafsu kita itu memang bisa dikendalikan diantaranya dengan lapar. Sehingga pernah satu ketika begini kisahnya. Waktu itu Sofia bintu Huyai mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bintu Huyai radhiyallahu anha mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang iktikaf di masjid. Nah, akhirnya Rasulullah SAW keluar sebentar dari masjid, ya, antar Sofia bintu Huyai pulang, tapi nggak sampai jauh dari masjid. Ternyata ada orang sahabat yang lihat beliau. Akhirnya dua orang sahabat ini, ya, mempercepat jalannya. Ih, Rasulullah bersama wanita. Timbul apa? Timbul sangkaan jelek. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ala rislikuma, pelan-pelan kalian. Innaha Sofia bintu Huyai, sesungguhnya wanita yang bersamaku ini yang kalian lihat itu bukan siapa-siapa, ini istriku juga. Namanya Sofia bintu Huyai. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna syaitan yajri majrad dam, sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh manusia pada peredaran darah. Sehingga kalau manusia peredaran darahnya nggak ditekan, maka syahwatnya, akhlaknya itu sulit terkendali. Sulit terkendali. Sehingga di dalam syariat agama kita ada 1 bulan yang memang harus berpuasa untuk menekan, bisa nggak bisa, harus bisa. Tatkala dia tidak memiliki uzur. Bahkan di sana masih dikuatkan dengan puasa sunnah. Tapi tatkala puasa sunnah gagal dan memiliki uzur, harus berpuasa. Karena ini yang akan menekan syahwat, yang akan menekan, ya, perilaku-perilaku jiwa yang akhirnya menguasai manusia. Menguasai apa? Manusia, yaitu kuatnya syahwat. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, manusia yang paling bahaya adalah apabila syahwatnya menguasai akalnya. Ini manusia yang paling apa? Jelek. Syahwatnya menguasai akalnya, sehingga akalnya berjalan di atas syahwatnya, berjalan di belakang syahwatnya. Tatkala akalnya berjalan di belakang syahwatnya, maka syahwat yang ada pada manusia jauh lebih rusak, jauh lebih ganas dibandingkan syahwat yang ada pada binatang, ya kan? Binatang bersyahwat, binatang liar, binatang jahat, tetapi mereka tidak memiliki apa? Akal. Sehingga kreasi syahwatnya, ya, kreasi keliarannya enggak sebagaimana manusia yang tak terkendali, ya, jiwanya dan hawa nafsunya, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an juga Allah SWT mengatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum ayun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ini. Jadi dengan apa? Puasa. Jadi ada di antara manusia yang syahwatnya mengalahkan jiwanya. Maka harus dengan puasa ini. Maka bagi mereka-mereka yang belum menikah, supaya aman terkendali, di antara caranya adalah berpuasa. Seperti ucapan Rasulullah SAW kepada seorang pemuda, alaika bisaum fa inna lahu wija. Wajib bagimu, caramu, kamu harus berpuasa, karena itu sebagai penumpul ketajaman syahwat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memang di antara manusia itu ada yang syahwatnya itu tunduk kepadanya. Nah, ini, ya, ada yang tunduk kepadanya. Nah, kalau sudah tunduk ini ya alhamdulillah, ya, sehingga syahwatnya itu tidak menjadikan petaka bagi dirinya. Ya, ada hal yang sebenarnya ya kita sebagai kaum muslimin harus benci, harus marah, ya. Tatkala
Nabi kita Muhammad SAW dilecehkan. Rasulullah SAW mengatakan hubbiba min dunyakum at-tib wan nisa. Dan Allah jadikan kecintaan pada diriku, pada dunia kalian ada dua perkara, minyak wangi dan wanita. Dan Rasulullah SAW menyatakan dirinya diberi 30 kali kekuatan laki-laki di antara kalian. 30 kekuatan apa? Laki-laki. Dan ini tidak dimiliki kecuali oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka menjatuhkan Rasulullah. Ini Nabi yang dijelek-jelekan lah. Tetapi ingat, bersamaan dengan itu Allah memberikan apa yang tidak Allah berikan kepada manusia lain. Tetapi Nabi kita memiliki kekuatan menahan syahwat yang sangat kuat. Memiliki kekuatan syahwat yang sangat kuat. Pernah ada satu ketika kepada orang bertanya kepada Aisyah, bagaimana tentang orang mencumbu istrinya di bulan Ramadan? Ya, mencumbu istrinya. Dijawab, karena dia tua nggak apa-apa. Karena biasanya kalau orang tua, secara umumnya orang tua, misalnya orang tuanya kalau zaman sekarang ini ya 90 tahun lah, yang sudah jalannya goyang-goyang kayak gitu, ya, sudah loyo-loyo. Karena kenapa kita kasihkan umur 90 tahun? Kayaknya orang tua di masa kita umur 60 tahun masih nafsunya keumumannya kok masih belum jinak gitu ya. Kalau zaman dulu 40 tahun sudah jinak itu zaman dulu. Bahkan Imam Nawawi meninggal dunia umur 45 tahun. Ya mereka 40 tahun udah Masya Allah. Sekarang ini waduh 90 tahun kadang juga masih seperti itu kadang. Tatkala bertanya itu orang tua nggak apa-apa. Kemudian tatkala yang bertanya pemuda, bagaimana kalau seorang pemuda mencium istrinya di bulan Ramadan? Nggak boleh. Ya, karena ya kalau Rasulullah SAW ya innahu kana yamliku li irbihi. Kenapa Rasulullah SAW boleh mencium istrinya di bulan Ramadan? Bersenang-senang karena beliau adalah orang yang paling mampu menahan syahwatnya. Nah, ini kan. Jadi di sini nggak sama penilaian-penilaian yang dilakukan oleh manusia tentang keadaan orang beriman yang terdidik dengan ibadah di dalamnya Ramadan dengan orang-orang yang tidak terdidik dengan ibadah. Sehingga memang terjadi perbedaan, tidak bisa. Ada kemampuan-kemampuan lebih. Di antaranya adalah bersihnya jiwa, bersihnya hati, dan juga bersihnya akhlak dari hal-hal yang mengotorinya. Ini di antara hikmah daripada Ramadan. Dan kita berada di bulan ini. Masih ada waktu atau sudah habis? Masih? Oh ya, Masya Allah, takutnya naik bahasa Jawa itu ya nyorok bengkok, ya, nyorok bengkok gitu. Sudah ya? Jadi di situ ya di dalam bulan Ramadan di sini ada ya hikmah, yaitu pembersihan jiwa dari kotoran-kotorannya, dari ya najis-najisnya. Memang jiwa ini ya bukan hanya bersih daripada yang sering dibahas seperti misalnya iri, dengki, tetapi juga jiwa itu harus bersih dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus bersih daripada suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang manusia merasa dia bisa berbuat baik, dia bisa beribadah dan sebagainya kepada Allah, berbuat baik kepada orang, tetapi ternyata ada suudzon di situ kepada Allah. Maka ini benar harus bersihkan. Karena di dalam hadis Abu Hurairah, termasuk diskusi yang sahih, Al-Albani juga mensahihkan, Allah SWT mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa idza dzakartuhu wa idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa idza taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa idza ataini yamshi ataituhu harwala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku menurut persangkaan hambaku. Ini yang kita bahas. Jadi bersangka buruk kepada Allah ini termasuk kotoran, najis yang harus dibersihkan.
Apa dampak dari apa dampak dari kotornya hati dengan sangat kepada Allah? Ya dampaknya sangat banyak. Orang bunuh diri, bundir, istilah zaman sekarang ini bundir. Sebabnya kenapa? Suudzon kepada Allah. Orang sombong sebabnya kenapa? Suudzon kepada Allah. Orang putus asa sebabnya kena suudzon kepada Allah. Seseorang merasa tidak sanggup menghadapi rumah tangganya karena tingginya masalah ekonomi, ini juga kena suudzon kepada Allah. Ya, di masa-masa seperti ini kadang kaum suami di hadapan tantangan yang berat. Karena memang perempuan itu ya jiwanya tenang dengan dompet suami yang senantiasa terisi. Dompet suami yang senantiasa apa? Terisi, dibuka, dompet suami masih ada, alhamdulillah tenang, berarti ada jatah. Tapi kalau sepekan dah kosong, sebulan kosong, ya bumbunya habis, ini ya Allah, macam-macam ini. Dan ini perlu membangun husnudzan kepada Allah. Ya, membangun husnudzan kepada Allah. Kenapa? Anna inda dhanni 'abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku. Sehingga tatkala dia memiliki sangkaan yang baik, maka Allah pun akan memberikan kebaikan pada dirinya. Dan ini terjadi pada orang-orang yang berpuasa. Sehingga di dalam hadis qudsi pula, setelah Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ibadah itu akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat, tetapi Allah katakan kecuali puasa. Padahal sudah tahu kita bahwasanya ibadah semuanya untuk Allah, tetapi di dalam ibadah Ramadan Allah mengatakan illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa untukku. Apakah salat bukan untuk Allah? Apakah haji bukan untuk Allah? Apakah sedekah bukan untuk Allah? Apakah dakwah bukan untuk Allah? Ya untuk Allah semuanya. Kenapa di dalam ibadah puasa di sini Allah mengatakan kecuali puasa? Karena memang puasanya rentan waktunya banyak. Butuh dibangun husnudzon kepada Allah. Dan membangun husnudzon kepada Allah di saat-saat puasa ini terasa kadang berat. Ya, yang jelas aktivitas di bulan Ramadan ini kan sebenarnya jangan menurun baca Qur'annya, istighfarnya, doanya, ya kan? Karena ini saat-saat yang mustajabah. Tapi umumnya di bulan Ramadan, ya kan? Kita menurun atau meningkat aktivitasnya menurun, ya, menurun. Bahkan remaja-remaja ini dinasihati, tolong awasi anak-anak setelah taraweh kemana dia pergi. Jangan-jangan dia tawuran. Awas setelah sahur, awasi. Ini kadang menurun. Nah, di sini dibutuhkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibangun tatkala berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian lagi hadirun a'azani wa a'azakumullah. Ada satu hadis yang terasa sederhana, tetapi kalau kita amati hadis ini sangat dalam. Ya, hadis yang sahih, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap pahala, maka dia diampuni dosanya terlewat dan akan datang. Maknanya diampuni dosanya terlewat dan akan datang kan tatkala bersih jiwanya, ya, akhlaknya dan sebagainya. Ya, karena dari beberapa hadis misalnya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, berarti harus thayyib di sini. Kemudian juga di dalam, ya, penjelasan lagi, di hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Berarti hati yang bersih dari syirik, dari kezaliman, dari hal-hal lain yang Allah tidak ridhoi. Berarti disinilah di bulan Ramadan, satu bulan kita mohon kepada Allah, kita bertekad membersihkan hati kita, jiwa kita, dan juga badan kita. Semoga selepas Ramadan
Allah jadikan kita orang-orang yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.